produk yang akan kita kirimkan nanti ke luar negeri. Jadi semuanya akan dijelaskan pada pemateri kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Yang pertama kami perkenalkan Mas Doni Anur selaku co-founder UKM Mendunia, praktisi ekspor UMKM. Langsung saja kepada Mas Doni kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman UMKM, teman-teman UMKM yang ada di seluruh Indonesia, teman-teman UMKM yang ada di Malang. Selamat pagi Pak Zaki, Mas Abid, terima kasih pagi ini sudah mengumpulkan teman-teman UMKM di area Malang. Kita akan belajar bareng nih, kita akan belajar bareng bagaimana caranya produk-produk dari UKM Malang ini sudah waktunya untuk go global. Ada Pak Boy pula dari chapter Medan. Selamat pagi Pak Boy. Sama rekan-rekan yang lain, selamat pagi. Tetap semangat ya. Di era pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar gitu. Pagi ini kita akan banyak ngobrolin ya. Kita akan banyak ngobrolin bagaimana sih caranya ekspor itu mudah ya. Ekspor itu mudah ya. Jadi teman-teman harapannya setelah ketemu dengan kita setelah acara ini nanti kita bisa langsung praktek, bagaimana kemudahan menjual produk kita ke luar negeri ya. Let's say dari skala terkecil ya. Kita mulai saja. Sebentar. Saya buka slide presentasi saya sebentar. Yang di Malang kelihatannya seru nih, pada ngumpul jadi satu, jadi nanti bisa belajar bareng gitu ya, ngumpul jadi satu acara di Sunday morning, biasanya jalan-jalan gitu kan, sekarang kita jadi pagi-pagi, kita minggu pagi kita cari ilmu gitu kan. Oke. Oke, sudah terlihat ya presentasi saya? Suara saya terdengar jelas? Terlihat? Oke. Baik, saya akan mulai slideshow-nya. Nah, ini ya. UKM mendunia. Pertanyaannya adalah, do you want to sell product to foreign countries? Gitu kan. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah Anda sudah siap? Ya, apakah Anda ingin produk Anda bukan hanya jadi pasar, bukan hanya jadi raja di pasar lokal, tapi juga bisa jadi pemain di global, gitu kan? Pertanyaannya seperti ini dulu, ya. Ketika kita ditanya seperti ini, pertanyaannya adalah, are you ready to export? Jawaban saya adalah harusnya Anda bisa berkata bahwa I'm ready to export, gitu kan. Tapi bagaimana caranya, gitu kan. Itu yang akan kita ulas, yang akan kita bahas selama beberapa jam ke depan, ya. Jadi nanti kita akan kuliti nih. Nah, kalau pisang itu kita akan kuliti bagaimana ekspor itu dengan cara yang termudah, ya. Termudah, termurah, tergampang, gitu kan, tergampang. Sebentar ada. Cek dulu. Nah, ekspor mudah itu seperti apa? Ekspor mudah itu seperti ini. Jadi di era saat sekarang ini kita akan melakukan ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simple. Kita akan gabungkan dua hal tersebut, ya, yang saat sekarang ini memang sudah eranya atau zamannya. Kita akan gabungkan dua perpaduan ya, berbasis jualannya kita nanti pakai digital teknologi, pengirimannya kita pakai logistik simple, ya. Jadi dua hal yang mudah yang akan bisa dimakan oleh teman-teman UMKM, ya, teman-teman UMKM. Nah, kenalan dulu ya, Bapak Ibu. Ini adalah profil singkat saya.
saya dengan Doni. Bapak Ibu boleh panggil saya dengan Doni Anur atau Mas Doni atau Pak Doni, boleh lah, whatever ya. Intinya itu profil singkat saya, nomor WA saya dari sana. Nanti selepas acara jika memang ada yang mau berkonsultasi dan sebagainya, kita boleh berdiskus lebih lanjut atau di grup dengan Pak Zaki, dengan Mas Abid, dan di grup yang ada di grupnya Batch Malang ya. Oke, ini adalah sekilas tentang saya ya. Saya sebenarnya berkarir dari pertama sampai dengan 2 tahun yang lalu saya adalah bankers gitu ya. Mulai dari lokal bank sampai international bank, sampai akhirnya di 2018 saya praktek untuk menjadi personal eksportir ya. Personal eksportir sampai dengan sekarang kegiatannya saya, karena ternyata ekspor itu bisa mudah dan bisa diajarkan kemana-mana ya, diajarkan kemana-mana dengan gampang gitu kan. Akhirnya saya punya gerakan yang namanya UKM Mendunia. UKM Mendunia ini kita sosialisasikan ekspor mudah ini kemana-mana, muter-muter seluruh Indonesia sampai dengan ketemu dengan Pak Zaki, dengan Mas Abid yang akan mengurusi untuk yang chapter Malang ya. Jadi beliau berdua adalah praktisi ekspor mudah juga untuk area Malang. Jadi nanti bisa enak, bisa lebih dekat ya, karena sudah kita siapkan juga untuk siapa yang di Malang gitu kan. Oke. Kegiatan saya lebih banyak aktivitasnya adalah teman-teman UKM, teman-teman IKM, teman-teman digital sama teman-teman eksportir gitu kan. Di UKM otomatis kita ada yang namanya UKM Academy. Nanti karena kita jelaskan lebih lanjut, di digital juga kita siapkan klinik UMKM, di eksportirnya kita siapkan jaringan UKM Express. Nah, ini kegiatan kita. Jadi kita gandeng semua yang mempunyai visi dan misi yang sama, bagaimana caranya UMKM ini bisa naik kelas, teman-teman produknya sudah bisa go global, kita ke akademisi, kita ke praktisi, kita ke teman-teman regulator, semuanya yang relate sama ekspor mudah itu kita datengin dan kita bergerak bersama ya. Jadi intinya kita mau sosialisasikan UMKM kita ini bukan hanya jadi pemain lokal saja, tapi kita bisa bermain kemana-mana. Itu tujuan utama kita ya. Jadi kalau dulu teman-teman itu taunya ekspor itu adalah, kalau kita ngomong ekspor zaman dulu ya, zaman old itu adalah dunia lain, mimpi terlalu jauh, susah. Benar ya, seperti itu ya. Itu adalah dulu ya. Kalau yang sekarang semuanya sudah mudah ya, tidak ada yang susah. Ekspor zaman now itu adalah ekspor yang mudah. Kalau ekspor zaman old adalah ini, dunia lain, mimpi terlalu jauh sama susah gitu. Ya. Jadi kita rubah mindset kita bahwa ekspor itu mudah. Kenapa? Kalau di mindset kita sudah kita ngomongkan mudah, pasti akan terlihat dan menjadi mudah. Bukan hanya terlihat saja, tapi akan menjadi mudah beneran gitu ya. Mudahnya di mana? Itu yang akan kita bahas ya. Itu yang akan kita bahas. Ini sekilas tentang gerakan kita ya. Kita ada gerakan UKM Mendunia Foundation. Jadi kita ada yayasan UKM Mendunia ini, yayasannya namanya adalah Bergerak Bersama Mendunia. Kita ada akte hukumnya di tahun 2020 kemarin. Yayasannya nirlaba. Kita siapkan yayasan ini memang untuk mensosialisasikan bagaimana caranya UKM kita ini bisa naik kelas biar bisa go internasional. Ada Pak Iko sebagai founder dan saya sebagai co-founder. Pak Iko sebenarnya hari ini juga akan menyampaikan materinya, tapi karena beliau lagi berhalangan, lagi sakit, kita doakan aja semoga cepat sembuh, bisa segera bergabung dengan kita ya. Di UKM Mendunia ini apa aja yang dilakukan? UKM Mendunia kita ada UKM Academy. UKM Academy adalah salah satu wadah belajar bersama ya. Ketika nanti Anda semisal pengen belajar lebih dalam, pengen belajar lebih deeper lagi gitu ya, kita nanti bisa ke UKM Academy. Di sana disiapkan, karena kalau kita ngomong teknis dan sebagainya waktu 1-2 jam ini materinya nggak akan mungkin terserap semuanya gitu kan. Nah, terus selain di UKM Academy, kita juga ada klinik UMKM. Klinik UMKM adalah kita gandeng teman-teman digital marketing ya, yang selama ini sudah biasa menjualkan produk ke luar negeri, tapi mereka nggak punya produk, kita gandeng. Kalau kita siapkan, jadi teman-teman semisal UMKM nanti, saya nggak sempat nih ngerjain untuk optimasinya dan sebagainya,
Oke, teman-teman, nanti sudah kita siapkan namanya klinik UMKM ini. Ya. Lalu kita juga ada corporate partner yang kita siapkan juga, mulai dari Anda berkirim produk 1 kg sampai dengan 30 kg atau 100 kg, kita siapkan namanya UKM Express. Kalau untuk 1 kontainer kita siapkan namanya Gunung Mas Samudra. Jadi Anda setelah praktek ini, teman-teman UMKM nggak usah bingung lagi, kalau saya mau kirim 1 kg sampai dengan 1 kontainer pun sudah siap. Anda tinggal kontak Pak Zaki atau Mas Abid yang ada di Malang, nanti akan dibantu. Bagaimana cara dan sebagainya, detail dan sebagainya, mereka berdua yang akan membantu menjelaskan. Ya, association partner juga kita gandeng, kita ada ASEKI, Asosiasi Ekspor Indonesia. Jadi ada gabungan pelaku eksportir, ya. Jadi kita praktisi semuanya bergabung di ASEKI, lalu ada PPLI juga. Jadi ini gambaran besar program kita dan siapa kita UKM mendunia. Ya, jadi gambarannya seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan. Ini adalah visi dan misi kita, Bapak Ibu. Jadi UKM mendunia ini adalah sebuah gerakan kebangsaan, pengembangan masyarakat bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kerakyatan, berbasis digital teknologi dan logistik global. Tujuan utamanya adalah mencetak UKM menjadi eksportir, dimulai dari personal eksportir. Tujuan utamanya adalah corporate eksportir. Ya, kita sudah berbadan hukum, jadi kita bergeraknya sudah bisa kemana-mana. Ya, kantor pusatnya ada di Kota Kediri, ya, Kota Kediri, dan ada di Surabaya. Ya, chapter kita ada di mana-mana ya, ada di Kediri, ada di Medan, di Tangerang, di Malang termasuk yang dipegang sama Mas Abid dan Pak Zaki. Ya, jadi gerakan kita sudah jalan kurang lebih sekitar 2 tahun ya sebelum pandemi, dan selama pandemi ini kita sudah ajarkan nih ekspor ini kemana aja, dan sudah mencetak ratusan, bahkan ratusan personal eksportir. Jadi kita akan ciptakan ribuan lagi, semakin banyak akan semakin bagus untuk ekonomi kita. Ya, kita ngomong penghasil devisa, kita ngomong devisa negara ya, kita mulai dari devisa keluarga dulu. Itu tujuan utama kita. Jadi yang akan kita pelajari apa? Yang kita akan pelajari adalah UKM ini kita jadikan naik level jadi eksportir gitu kan. Jadi UKM itu akan menjadi eksportir dimulai dari personal eksportir. Ya, personal eksportir. Layaknya kita sekolah, layaknya kita belajar, kita mulai dari tingkat terkecil dulu ya untuk menuju ke tujuan utamanya, main goal-nya adalah jadi corporate eksportir. Dan itu bisa. Kenapa? Karena program yang kita jalankan ini sudah proven, sudah terbukti di mana-mana ya. Ini yang kita belajarkan ya, digital teknologi dan logistik simple, dua perpaduan yang sangat memudahkan ketika kita ngomong mau ekspor mudah gitu kan. Ya, apa yang aja yang kita pelajari di sini nanti gitu kan. Yang kita pelajari seperti ini ya. Jadi digital teknologinya kita akan belajar bagaimana branding, terus analisa market ya, promotionnya seperti apa, cara jualannya seperti apa, bahkan sampai dengan ke digital payment-nya. Pembayarannya seperti apa ya. Jadi Bapak Ibu UKM, kalau Anda UKM, kalau Anda sudah pasti punya produk, kita akan belajar bareng nih, gimana nih jualan ke luar negeri paling gampang, gimana cara brandingnya, cara dealingnya sampai dengan cara pembayarannya, akan kita bahas ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu jangan dilewatkan ya, jangan terlewat. Kalau terlewat nanti pasti akan bertanya lagi gitu kan. Nah, ini ya, logistik kalau tadi sudah digital teknologinya, logistik simpelnya seperti ini. Jadi, nanti kita akan memakai logistik simpel dan logistik sistem. Kalau kita ngomong logistik simpel, maka pengiriman Bapak Ibu kalau dulu tahunya ekspor itu adalah 1 kontainer gitu ya. Sekarang kita pecah. Yang gede-gede tadi kita pecah bahwa let's say kita ngomong pun 1 kilogram pun sekarang sudah bisa berangkat. Kenapa? Karena ini yang nggak pernah tersosialisasi dengan baik, gitu ya. Ada personal shipment atau personal eksportir, ya. Anda nggak perlu pakai badan usaha, maksimal pengiriman 30 per shipment dengan ukuran karton size, servisnya bisa door to door, ya. Maka Bapak Ibu asal produk itu laku, maka produk itu sudah kita bisa kirimkan ke mana aja seluruh dunia. Gampang ya.
Di sini, yang mungkin selama ini Bapak tahu atau Ibu tahu, ekspor itu adalah skalanya harus kontainer dan sebagainya. Kita patahkan itu adalah ekspor zaman old, ya. Kita belajar dari personal eksportir dulu, ya, sebelum menginjak ke internasional kargo atau kita ngomong logistik sistem, ya. Kalau nanti Anda sudah pandai, sudah bisa belajar untuk berkirim, terbiasa dengan pengiriman yang mulai dari 1 kilogram sampai dengan 100 kilogram, maka ketika kita ngomong sudah kita mau kirim kontainer pun nggak ada masalah. Ya, jadi kita juga sudah bisa. Artinya di jalur ini UKM kalau mau ambil jalur yang personal dulu boleh. Kalau mau, oh kok selangnya terlalu kecil, skala UKM saya sudah terlalu gede gitu kan, langsung ke corporate boleh, nggak ada masalah gitu kan. Intinya bagaimana produk Bapak Ibu bisa tembus ke pasar internasional. Ya, kalau logistik sistem berarti kita sudah siapkan namanya corporate pastinya, berbadan usaha lengkap ya, kita sudah bisa kirimkan barang baik containerized ya, baik sea cargo maupun air cargo. Port ya, dan tidak ada batas. Itu. Nah, di sini kenapa ekspor itu bisa saya katakan mudah? Kenapa? Karena dalam arti harfiah katanya adalah ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah kepabeanan Indonesia. Ya, sekali lagi saya ulangkan, ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari area kepabeanan Indonesia. Jadi, tidak pernah disebutkan berapa jumlah atau nilainya dan tidak harus containerized. Let's say pun Bapak Ibu itu hand carry bawa produk ke luar negeri ya, ditenteng, di bagasi dan sebagainya, sebenarnya sudah bisa disebut sebagai kegiatan ekspor as personal eksportir. Jadi, kalau Bapak Ibu produknya yang dijual itu laku ke luar negeri, 1 kilogram pun dan sudah terkirim ke negara yang ada di luar Indonesia, maka Bapak Ibu sudah kita sebut sebagai eksportir dengan skala personal eksportir. Ya, kalau 1 kontainer lebih mantap lagi tentunya gitu kan. Tapi untuk menuju 1 kontainer, kalau di awal UKM dapat order 1 kontainer, mau selesai kapan? Butuh modal berapa, ya kan? UKM-nya semaput nanti gitu kan. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan 1 kilogram, berkirim sendiri dan sebagainya, akan tahu dengan sendirinya, kan pintar dengan sendirinya, kita akan bisa berkirim ke negara manapun. Produk itu bisa kita kirimkan. Ya. Jadi ini UKM, as personal eksportir, kita jualannya lewat digital teknologi, lalu kita kirim lewat internasional kurir, langsung B2C, ya, langsung B2C, langsung to end user, ya, retail, kita bisa lakukan itu, ya. Kalau dengan personal eksportir ini nggak usah Anda ragukan lagi, nggak usah Anda pikirkan lagi regulasi negara asalnya seperti apa, regulasi pengiriman, regulasi negara tujuan sudah kita bereskan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah bersiap, barangnya sudah laku, asal produk laku, ada yang beli, ada yang bayar, kita akan kirimkan. Untuk teman-teman yang dari Malang, yang sekarang lagi berkumpul bareng-bareng, nanti tinggal kontak ke Mas Abid, ya, tinggal kontak ke Mas Abid, ke Pak Zaki, sudah siap beliau untuk membantu, ya, proses ekspor dari produk Anda, gitu. Ya, ini kalau kita ngomong UKM itu boleh memilih ya, kalau kita jadi eksportir mau jual teknologi langsung ke personal maupun ke corporate, dan kita bisa semuanya. Dan Anda harus terbiasa dengan ini sehingga kita akan jadi bangsa penjual, bukan bangsa yang konsumtif, tapi kita bangsa yang siap untuk menjual produk kita ke luar negeri. Itu ya. Jadi dengan personal eksportir, kita kenalkan produk Indonesia ke pasar internasional dengan lebih mudah. Ini adalah contoh produk-produk yang daily, yang tiap hari kita kirimkan ke luar negeri, dan semuanya adalah produk-produk UKM seluruh Indonesia. Mulai dari 1 kilogram sampai dengan puluhan kilogram. Dan itu bisa. Sudah saatnya kalau Anda sekarang yang ganti memulai juga berkirim ke luar negerinya, gitu kan. Nah, ini ya, kalau saya petakan, kalau kita ngomong kendala ekspor, itu biasanya seperti ini. Jadi 1, regulasi negara asal, terus ada regulasi negara penerima, ada izin ekspor, ya, ada produk unggulan, ekspedisi, metode pembayaran, cara jualan. Nah, kita akan kupas satu persatu. Regulasi negara asal, semua aturan yang mengatur tentang regulasi ke barang keluar negara tujuan, nggak usah dipikirkan, kita stempel dan selesai, ya. Di UKM dunia selesai. Nomor 2, regulasi negara penerima, nggak usah dipikirkan juga, kita stempel dan, ya, mudah kan?
Nomor 3, izin ekspor. Ya, kalau kita belajarnya dari personal eksportir, maka ini belum dibutuhkan di awal dan sebagainya. Kalau Anda sudah jadi corporate, maka perusahaan Anda lebih besar, sudah siap di awal kita stempel dan Anda nggak butuhkan ini. Ya, Anda nggak akan butuhkan ini. Yang Anda butuhkan, ya, ekspor itu beneran di mana? Anda hanya siapkan nomor 4. Nomor 4 itu apa? Tugas eksportir hanya menyiapkan produk. Kalau Anda produsen, berarti sudah nggak ada jadi masalah. Kenapa? Karena Anda sudah punya produk sendiri. Tinggal bagaimana nih kita menemukan buyer-nya. Nah, di era 4.0 ini sudah sangat mudah sekali, sudah sangat dimudahkan. Jualan antar negara itu sudah sangat mudah sekali. Kalau dulu kita harus pameran, biaya banyak, biaya besar, dan sebagainya, belum tentu laku juga, gitu kan. Sekarang di era digital 4.0 ini, dari tempat Anda, asal ada listrik, asal ada internet, Anda sudah bisa mengakses produk Anda, menjual sampai dengan ke seluruh negara yang ada di dunia. Mudah kan? Mudah ya? Mudah. Yang ini kita bahas, ya. Yang ini akan kita bahas. Ini ekspor di era 4.0, ya. Apa aja yang harus kita siapkan? Ini, ya. Satu tentunya produk unggulan. Nomor 2 adalah kita akan riset nih. Kita akan riset data NTE, negara tujuan ekspor. Jadi kalau kita bermain, kita akan bermain dengan data. Siapa yang memegang data pada saat ini, dia akan menjadi pemenang. Ya, kita siapkan amunisi penjualan kita siapkan, lakukan aktivitas digital selling optimization. Lalu terakhir adalah bagaimana ketika sudah ada barang, ada penjualan, ada pembayaran, yang ujungnya adalah pengiriman. Anda beli barang tidak melayani pengiriman, nggak laku juga kan, gitu kan. Jadi terakhir adalah logistik sistemnya. Kalau satu rangkaian ini sudah kita bahas, sudah tidak ada lagi kendala. Jadi teman-teman sudah bisa langsung praktek, sudah bisa langsung menjual produknya ke luar negeri dengan semudah mungkin. Ya, kita bahas satu persatu. Sambil minum dulu, kering. Monggo minum dulu sambil ngopi. Ada yang ngopi, cemilan gitu kan, silakan disiapkan. Ya. Satu adalah produk unggulan. Produk unggulan ini adalah semua produk buatan masyarakat Indonesia yang diterima oleh dunia. Produk kita tuh nggak ada yang ditolak, Pak, Bu. Ya, produk kita tuh istimewa, luar biasa. Orang-orang kita tuh terkenal dengan kreativitasan, gitu kan. Jadi produk kita itu apapun itu, Anda pede untuk menjual ke luar negeri, maka produk Anda akan terserap sempurna ke sana. Ya. Ini kalau kita bilang produk unggulan, ya, pastikan kalau kita mau ekspornya berkelanjutan dan sebagainya, pastikan kapasitasnya sudah bagus, sustainability-nya ya, kelangsungan hidup dari kelangsungan produk itu ada terus-menerus, dan kualitas barangnya sudah dipastikan. Saya nggak terlalu banyak membahas produk, kenapa? Karena teman-teman UKM ini kan kalau training di kedinasan, Dinkop, Dinas Koperasi, Dinas Perindak, gitu kan, sudah sering dibahas ini. Jadi saya akan lebih membahas bukan ke produknya. Saya yakin produk Bapak dan Ibu sudah punya kapasitas, sustainability dan kualitas yang oke. Saya asumsikan di bagian yang berikutnya, gitu ya. Nah, ini produk. Kalau kita ngomong produk, susah kalau teman, saya mau jualan apa ke luar negeri nggak punya produk, gitu kan. Kalau produk itu saya petakan ada macam-macam ya. Kalau kita produsen, SUMKM, kita punya produk sendiri pastinya. Tapi kalaupun nggak punya produk sendiri, ada produk teman kita nih, teman kita yang jadi produsen, ya, teman kita jualkan produknya juga bisa. Atau produk umum yang ada di pasaran, ya. Jadi tidak ada istilah orang Indonesia itu kehabisan produk buat dijual, ya. Produk kita itu ada banyak banget, ada produk sendiri, ada produk teman, ada produk umum yang ada di pasaran. Jadi nggak ada masalah dengan produk. Dari 7, nomor 4 sudah kita bahas. Regulasi produk selesai. Close, ya, mudah ya. Ini contohnya, ya. Ini adalah produk-produk yang tiap hari kita tahu dan kita konsumsi lah mungkin ya. Produk-produk ini di sini dijual sangat murah gitu kan. 100 gram dijual 7.500, nggak sampai 10.000, lalu dijual di pasar lokal dijual 10.000 kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau kita bisa ngejual sampai dengan ke luar negeri, Anda bisa lihat di sana. Saya jual ke Singapura, barang yang di sini 7.500 bisa laku 5 Singapura dolar, 50 dolar. Itu harga barangnya, belum ongkos kirimnya. Ya, jadi ada dua ketika kita jualan ke luar negeri yang bisa kita ambil. Satu adalah ongkos kirim plus biaya barang, harga dari barang itu. Ya, kita bisa dapat dua.
kita bisa dapat dua keuntungan, ya, dua keuntungan. Kenapa? Karena kita sudah siapkan pengiriman dengan harga termurahnya, gitu kan? Jadi Anda bisa ambil untung dari ongkos kirim plus harga barang. Kan jamin, enak kan? Kalau di pasar lokal Anda dapat harga barang aja, harga ongkos kirimnya sudah ditentukan, gitu kan? Sama operator yang Anda mainkan, gitu kan? Kalau di sini, let's say nih di luaran dari Malang ke Malaysia gitu ya, 350 sampai 400 nih pasar di luaran. Nanti sama Mas Abid sudah disiapkan dengan AKD Express-nya, 100.000 sudah bisa berangkat. Jadi kalaupun Anda jual 200.000 aja, ya Anda sudah dapat laba 100.000 dari pengiriman. Belum dari barangnya, yang hanya 10.000 dijual 50.000. Jadi Anda dapat satu piece yang laku di luar negeri, dapat segitu. Ya, kalau barang itu bisa dijual dengan harga mahal, kenapa harus dijual dengan harga murah, gitu kan? Ini contoh berikutnya. Produk-produk kita semua, ya, produk-produk kerattan slingback ini banyak nih produksi di Malang, di Blitar, ya, orang taunya adalah di Bali, gitu kan, padahal dari Jawa Timur produksinya banyak ini. Malaysia, bahkan bisa sampai ke Eropa dan Amerika. Bapak bisa lihat sampai dengan 450 US dollar, ya, barang-barang ini kan banyak banget nih, di Malang, Jogja, itu banyak banget barang-barang seperti ini yang bisa kita tawarkan dengan nilai yang sangat tinggi, ya. Itu adalah barang-barang kalau Anda produsen. Kalau Anda produk umum, ini bisa dilihat nih, produk Indomie berapa sih satu di sini, paling 2.500 ya. 2.500 kita bikin pak yang bagus, kita jual sampai dengan 750 juga bisa. Ini kalau kita listing di eBay, ya. Ini produk UKM, ya. Produk UKM satu pack-nya itu 12.500, dikemas yang bagus, jebret 10 kali, kita bikin 1 juta. Ya, keripik tempenya Malang tuh malah ciamik, jos banget rasanya, nggak ada yang ngalahin gitu kan. Kita bisa ngejual ke sana, ini juga dari Malang gitu kan. Jadi Anda bisa mainkan. Sambal pecel, atau kalau Anda craft, pengrajin craft, ya, di sini kita bisa ngejual produk-produk seperti ini banyak sekali di pasar kita. Tinggal bagaimana kekreatifan kita untuk ngejual ke pasar internasional. Ya, kalau bisa dijual dengan harga, let's say kita ngomong jutaan, kenapa harus dijual dengan harga puluhan ribu gitu kan? Sayang gitu kan? Usaha yang dikeluarkan sama gitu kan, tapi kita biar terlihat itu barang itu murah, kita harus ngejualnya hijrah target market. Ya, kalau barang itu dijual di sini harganya segitu-gitu aja. Tapi kalau kita sampai ke luar negeri dan sebagainya, ada selisih nilai kurs dolar yang bisa kita manfaatkan. Ya, itu gambaran sekilasnya produk-produk apa aja dari UKM kita yang sudah dijual ke luar negeri dan hasilnya sangat menggiurkan. Gitu. Nah, big data. Kita akan mainkan data. Kita akan mainkan data, riset negara tujuan ekspornya di mana gitu kan. Ada data yang sudah disiapkan sama internet, yaitu Google Data. Ya, big data adalah kunci. Ketika Anda pegang datanya, di negara mana produk itu akan dicari orang, di negara mana produk itu akan dibutuhkan orang, ya, kita bisa riset datanya si Google ini sudah disiapkan. Kita tinggal cari riset datanya, nanti akan kita pasarkan ke sana. Sehingga kalau kita mau perang, ya sudah ada data yang mau ditembak di sana. Ya. Ini yang kita lakukan. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah Google Translate. Ya, Google Translate-nya ada yang menerjemahkan. Jadi nggak ada istilahnya saya mau jual ke luar negeri tapi nggak bisa bahasanya gitu kan. UKM sekarang udah canggih, udah bisa 60 bahasa. Kenapa? Karena ada Google Translate. Ya, Google Translate kita manfaatkan. Lalu ada Google Trend untuk melihat di negara mana, di kota mana produk itu dibutuhkan. Ya, lalu ada Google Keyword Planner, ada Google Map Scraper, ada Google Email Scraper. Ini adalah tool-tool yang bisa kita pakai untuk riset data dan mencari data. Jadi kita nggak perlu lagi nunggu nih, oh, bayarnya mana Pak, dan sebagainya. Kita bisa cari buyer sendiri, ya, datanya sudah update. Ya, ini yang akan kita pakai. Lalu selain dari Google Data, kalau kita ngomongin nanti sudah main ke corporate, kita bisa mainkan datanya dari Redmap, kita pakai Go Forward Business, terus similar website. Ya, itu adalah data.
Jadi kita pastikan produknya sudah ada data, terus amunisi penjualan. Ini yang akan kita pakai. Jadi produk Anda, kalau kita mau jual ke luar negeri, kita siapkan nih. Gambarnya seperti apa, videonya, katalognya, kita mulai siapkan. Karena kita akan jual gambar dulu sebelum kita ketemu sama orangnya langsung, karena mereka nggak melihat produk kita. Jadi kita harus deskripsikan produk kita dengan gambar, video, dan katalog yang oke. Ini. Editor tool-nya yang bisa dipakai, ya, ada gambar, kita bisa di Canva, kita bisa di PowerPoint, kita bisa di PageUp untuk cari gambar, atau di video ya, kita bisa cari Vietnamese, Render Forest, Video Spin Blaster, banyak. Ini adalah tool, kita ngomong teknis ya, nggak usah terlalu dibahas. Lalu jualan. Nah, kita sekarang pada penjualan. Digital Selling Optimization-nya apa? Ini adalah aktivitas penjualan yang dilakukan menggunakan media internet untuk berjualan ke seluruh penjuru dunia. Ya, kita akan ajarkan jualannya itu ada di sini. Ya, kita bisa pakai marketplace atau pakai non marketplace, atau kita bisa pakai sosial media. Nah, nanti saya akan ajarkan cara termudahnya Anda berjualan ke luar negeri menggunakan media non marketplace. Ya, yang marketplace akan diterangkan oleh Mas Agung sampai dengan detail masalah pembayaran setelah presentasi saya. Ya, saya akan ajarkan bagaimana cara tergampangnya yang Anda bisa langsung praktekkan hari ini juga. Anda bisa langsung jualan ke luar negeri. Ya. Nah, kalau kita ngomong data, saya coba buka clue-clue yang akan dipakai ya. Satu adalah Google, ada Facebook, ada YouTube. Ya, Google, Facebook, YouTube. Ini adalah datanya. Lalu ada Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger. Nah, dari dua data ini ya, kita akan koneksikan jadi satu. Kita akan cari data di mana Google itu akan membantu data kita untuk produk. Ya, kita akan cari datanya. Lalu kita akan gunakan jualannya adalah di Facebook, ya. Facebook kenapa nomor 1? Ada di YouTube juga, dipergunakan di sana. Dari sini nanti kita akan closing-nya, kita arahkan menuju ke Messenger-nya. Ada WA sama FB. Kenapa? Jumlah pengguna dua Messenger ini adalah sangat besar. Ya, jadi clue-nya adalah seperti itu. Ya, Ibu dan Bapak pasti sudah familiar lah dengan Google, dengan Facebook, dengan YouTube, gitu kan. Nah, ini. Jadi nanti kita akan jualan produk kita, ya. Kita riset dulu datanya. Setelah di riset, maka data itu nanti akan dilakukan penjualan di Facebook, lalu akan kita arahkan menuju ke WA untuk closing-nya. Dan ini sudah proven, ya. Di sini. Kenapa kok Facebook? Nah, ini akan saya ajarkan. Ini kita sudah ngomong mulai praktek jualan gampangnya gitu kan. Jualan paling gampang kalau kita mau ke luar negeri adalah pakai Facebook. Siapa yang belum punya Facebook? Nggak ada. Pasti semuanya sudah punya gitu kan. Tinggal sudah dioptimasi belum untuk berjualan gitu kan. Kenapa Facebook? Karena Facebook itu punya harta karun. Ya, sudah tahu harta karunnya Facebook? Harta karun itu harta yang terpendam ya, terpendam di Facebook. Harta karunnya Facebook itu kayak gini nih, karakteristiknya kayak gini nih. Harta karunnya Facebook itu. Harta karun Facebook itu gratis, banyak, dan tersebar seluruh dunia. Siapa yang nggak mau gitu kan? Nah, ini ya, ini datanya harta karun si Facebook. Kita punya data, kita punya peta gitu kan. Facebook itu ya, jumlah populasi dunia sekarang adalah 7,7 miliar. Jumlah pengguna Facebook sudah hampir separuhnya. Ya. Jadi ada harta karun terpendam di sana, ada pangsa pasar yang gede, ada market yang luas yang bisa kita manfaatkan di sana dan dijual dengan harga yang termudah, dengan cara yang termudah dan dengan cara tergampang lah buat ngejual ke sana gitu ya. Jadi ada pasar yang sangat gede yang bisa kita manfaatkan dari Facebook itu. Ya. Di sini. Nah, kita akan menguasai Facebook ini. Caranya seperti apa? 1, riset produk dan pasar. Nanti kita akan tes riset produk dan pasar untuk cari data di Google. Lalu kita bikin akun nih. Penuhi akun pertemanannya sebanyak mungkin dari negara yang tertarget. Semisal kita mau ngejual ke Malaysia, ya udah kita akan bikin satu akun isinya teman-teman orang di Malaysia. Ya, atau di negara yang lain. Buat akun sebanyak mungkin semakin bagus. Semakin banyak akun akan semakin bagus. Ya, lalu kita akan kuasai penjualan mulai dari halaman, grup sampai dengan marketplace-nya si Facebook. Optimasinya di sana. Itu yang akan kita lakukan, ya. Jadi kita bisa berjualan lewat manapun di Facebook ya, lewat halaman, lewat grup sama marketplace.
Yang paling gampang, nah di sini ya, Bapak Ibu yang ada di kantor kelurahan yang ada di Malang, ya silakan buka handphone Anda. Silakan buka handphone Anda, kita langsung praktek gimana cara jualan tergampang menggunakan Facebook Marketplace. Selama ini ada yang sudah sering melakukan penjualan lewat Facebook Marketplace, lewat pasar lokal, internasional sudah ada. Kalau belum, kita langsung praktek. Monggo silahkan buka Android masing-masing, buka Facebook Anda di Android. Ya, akan saya pandu di sini gimana jualan gampang ke seluruh dunia lewat Facebook Marketplace. Ya, buka Facebooknya, Bapak Ibu, ya. Lalu silahkan klik tanda warung yang ada di sini. Klik itu masuk ke Marketplace. Ya, kalau di sini nggak ada, Ibu klik yang di tanda segitiga di sini, diklik cari Marketplace. Lalu Ibu, Bapak akan diarahkan masuk ke Marketplace yang ada di sini. Nah, kalau Ibu sekarang berada di Malang, berarti yang sini munculnya adalah Malang. Itu. Ya. Lalu karena kita di sini mau kita ke luar negeri, maka tinggal diklik yang Malang ini, yang warna biru ini, diklik, lalu akan keluar peta di sini. Ya. Nah, peta ini akan kita mainkan. Silahkan dicubit kecil sedikit gitu ya. Kita arahkan kemana nih? Kalau kita mau arahkan semisal ke Malaysia atau ke Singapura, arahkan menuju ke peta yang ada di kota tersebut. Ya, silakan arahkan menuju kota tersebut. Tepatkan, let's say kita ngomong Kuala Lumpur. Malaysia itu ada di atasnya Aceh. Ada di atasnya Aceh sebelah kanan. Ada Singapura sama Malaysia. Klik di sana. Ya, tetapkan radius khusus, lalu terapkan. Diklik, maka yang tadinya Malang sudah berubah menjadi Singapura atau Kuala Lumpur di sini. Nah, kalau di sini meskipun Bapak Ibu berada di Kota Malang, tetapi sudah melihat penjual-penjual yang ada di negara itu sudah berganti menjadi Singapura dolar. Nah, karena kita maunya, Ibu mau jadi pembeli atau penjual? Kalau Bapak Ibu mau jadi penjual, maka klik jual di sini. Nah, klik jual di sini. Kalau sudah diklik jual, maka dia muncul di sini, diarahkan ke sini. Nah, di sini kita mainkan nih. Kita siapkan foto, ya, kita siapkan foto produk dari kita. Anda bisa upload 10 foto, ya. Kalau di Facebook Marketplace yang sudah diupload tidak bisa diupload lagi, ya. Jadi Anda siapkan banyak foto. Satu hari nanti karena kita akan upload satu akun bisa diupload 10 sampai dengan 20 postingan, ya. Siapkan upload satu foto, judulnya dikasih judul yang menarik, huruf besar semua. Harganya dikasih harga yang memancing untuk engagement atau interaksi. 1, 2, 3 boleh, ya. Sehingga orang akan tertarik untuk bertanya. Kalau mereka tertarik untuk bertanya, produk kita akan disundul naik lagi. Ya. Kategori kondisi diisi, deskripsi diisi selengkap mungkin. Ya, label produk sampai dengan tawarkan pengiriman kalau klik selanjutnya. Setelah itu akan ditinjau dulu. Ya. Kalau sudah ditinjau, disetujui, nanti akan munculnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, meskipun Bapak Ibu di Malang, tapi karena Bapak Ibu sudah nyerang ke Singapura, yang lihat nanti sudah orang Singapura, bukan orang Malang lagi. Ya, dengan harga yang Anda tawarkan di harga di negara tersebut. Maka Bapak Ibu tinggal menunggu lead masuk dari negara tersebut. Ya. Butuh konsistensi, ya. Jangan cuman upload sekali habis itu nunggu. Ya, pasti akan tenggelam sama yang lain. Uploadnya sehari minimal 10 sampai dengan 20 kali. Ya, dan itu konsisten di daily. Maka nanti Anda akan tinggal menunggu bagaimana lead masuk dari negara tersebut. Gampang ya? Gampang. Tinggal prakteknya aja. Ya, itu adalah cara tergampangnya. Setelah kita punya toko di sana, ya, kita ambil linknya, lalu kita mainkan dengan satu lagi, ya. Saya biasa mainkan pakai Pinterest, ya. Pinterest ini apa? Pinterest ini adalah sama kayak Instagram. Sama kayak Instagram kita jualan foto, tapi ketika diklik foto nanti di tampilan itu, nanti akan masuk ke toko kita, gitu kan? Jadi nanti ketika Anda punya toko di eBay, di Etsy, atau di Facebook Marketplace, itu bisa dilihat di sini. Dan ini yang melihat adalah 70% adalah teman-teman kita yang ada di Amerika dan UK, United Kingdom, British, Inggris, ya.
Jadi, ketika nanti yang melihat orang asing atau ini handicraft gitu ya, tertarik, mereka langsung diarahkan menuju ke landing page kita. Ini sangat powerful juga buat berjualan. Ya. Jadi, dengan metode yang itu tadi aja sudah sangat gampang. Anda berjualan sudah bisa ke luar negeri. Ya. Gampang ya? Produk ada, cara jualannya paling gampang sudah kita ajarkan, lewat media Facebook Marketplace bisa, lewat Pinterest bisa. Lalu, gimana Pak kalau sudah transaksi bayarnya? Nah, di sini bayarnya. Metode pembayarannya juga sangat gampang juga, nggak susah. Habis ini, Bapak Ibu silahkan langsung bikin PayPal, gratis. Ya, ada Western Union, ada MoneyGram. Atau transfer antar bank, kayak kita transfer antar BCA ke Mandiri, Mandiri itu juga bisa. Kita pakai namanya Swift Code. Ya, bisa pakai debit card atau credit card. Nah, ini akan dibahas detail sama Mas Agung nanti, ya. PayPal ini sangat-sangat disukai sama orang-orang yang ada di luar sana. Kenapa? Karena secure transaksinya. Ya, metode pembayarannya semuanya gratis, tidak ada yang berbayar, tidak ada yang bayar di depan gitu kan. Anda bikin gratis sudah bisa kita pakai. Kalau nanti Anda sudah memang siap untuk berjualan ke luar negeri, habis ini langsung kita bikin untuk akun-akun yang kita butuhkan untuk pembayarannya. Jualan sudah, pembayaran sudah, sekarang di akhirnya pasti butuh pengiriman gitu kan. Nah, di sini. Ya, kalau selama ini Bapak Ibu tahunya adalah berkirimnya adalah lewat kontainer 1 ton ke atas, FCL maupun LCL, padahal kita ada di sini yang tidak disosialisasikan. Ya, ada PJT, perusahaan jasa titipan atau international courier yang bisa kita pakai. Ada yang namanya Aramex, DHL, UPS, FedEx, EMS. Ya, Anda bisa pilih, atau yang kita sediakan lewat jalur kita namanya UKM Express atau AKD Express untuk Malang. Ya, itu bisa kita siapkan untuk pengiriman produk Anda. Ya, produknya sudah siap, ada yang beli, tinggal ngirimnya. Ini Bapak Ibu, ya, ini yang bisa dikirimkan. Mas Habib bisa ngirimkan ini nih, 1 kilogram sampai dengan 30 kilogram ke seluruh negara di penjuru dunia manapun bisa. Dan ini hari kita kirimkan. Isinya apa? Ada keripik tempe, ada jajan-jajan, ada kosmetik. Bocorannya ya, nanti Anda nggarap 4 negara yang tidak pernah kosong kiriman tiap hari adalah 1, Taiwan, kedua adalah Singapura, terus Malaysia, Hong Kong, Brunei, Saudi Arabia, Korea, Jepang. Baru negara-negara di Eropa. Produknya apa? Kosmetik, herbal, makanan, fashion. Jadi kalau Bapak Ibu ada produk itu, silahkan ditawarkan. Ya, itu tidak pernah kosong. Tiap hari pasti ada kiriman ke sana. Ya, jadi ini sama pengirimannya. Jadi ini kita proses semua paket-paket dari UKM itu seluruh Indonesia. Ya, kita proses dari Ponorogo ke Taiwan, dari Hong Kong, terus ke Saudi Arabia dan sebagainya. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu sudah pernah menjual produknya menggunakan yang saya sebutkan di sini, ya, ini adalah antar kota, antar provinsi. Sekarang karena Anda sudah belajar dengan UKM mendunia, maka Anda sudah bisa AKAN, antar kota, antar negara. Sesimpel itu, ya, antar kota, antar negara. Jadi mindset kita rubah bahwa ekspor itu mudah, hanya antar kota, antar negara. Kalau dulu antar kota, antar provinsi, sekarang antar kota, antar negara. Oke, keep it simple. Dan it's time to scale up your business. Itu ya. Jadi produk unggulan Bapak Ibu sudah punya, marketing tool-nya sudah ada, promosinya sudah kita ajarkan, korespondensi dan closing di WA, lalu ekspor perdana Anda yang dibutuhkan, gitu kan? Ini dibutuhkan lowongan banyak banget, pekerja keras, suka tantangan, gajinya unlimited. Jadi apa? Pengusaha eksportir dan itu adalah Anda. Ya, action istiqomah, insya Allah sukses. Demikian yang saya sampaikan. Nanti kita lebih banyak interaksi di sesi tanya jawab, sekalian praktek riset data dan sebagainya seperti apa nanti boleh kita mainkan di sesi tanya jawab. Itu yang saya sampaikan untuk pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Aulia. Oke, terima kasih Mas Doni. Buat para peserta ditahan dulu ya untuk bertanya. Kita langsung masuk ke materi keduanya dulu aja. Yang udah pengen tanya bisa langsung lewat chat di bawah. Nah, kita biar sekaligus kita dengerin materi-materinya.
Selanjutnya, langsung aja kami persilakan kepada Mas Agung untuk menjelaskan secara detail lagi tentang marketplace luar negeri itu seperti apa. Kepada Mas Agung, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini saya lagi di jalan ini tadi. Jadi ini cari tempat berhenti untuk ini online ya, karena ternyata waktunya nggak nyampe buat balik ke rumah tadi. Saya bantu share screen dari sini ya Mas ya? Gimana? Saya bantu share screen dari sini atau ada materi di situ? Ini saya coba, mungkin dibantu Mas. Ya, ini saya coba kok nggak bisa ini kan. Ya. Siap. Udah, saya coba bantu dari sini. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, ya. Langsung saja ya. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan sama Mas Doni tentang gimana cara jualan yang mudah itu ke luar negeri ya, dengan pakai Facebook Marketplace ya. Ini saya coba sharing sedikit tentang cara jualan juga, cuma ini kita lewat Marketplace. Lewat, kalau mungkin di lokal bisa pakai Tokopedia atau Shopee, ini hampir sama seperti itu, cuma ini perusahaannya dari luar ya. Kita pakai perusahaan marketplace yang pusatnya di Amerika. Oke, mungkin kalau yang belum kenal ya, yang baru pertama ikut, perkenalkan, nama saya Farid Agung Purwantoro ya. Saya tinggal di Nganjuk ya. Saat ini tinggal di Nganjuk, jadi beda 9 tetanggaan kabupaten kalau sama Mas Doni ya. Aktivitas sehari-hari saya sebagai digital marketer ya, internet marketing. Kemudian juga saya juga seller juga di marketplace luar negeri ya. Kebetulan basic saya itu sebenarnya dari teknik ya. Karena saya lulus dari teknik sipil ya kebetulan, jadi melenceng cukup jauh ini. Ya ini kebetulan karena memang passion-nya saya ternyata lebih suka jualan ya, maka akhirnya saya lebih menekuni di bidang marketing ya, terutama marketing online ya, marketing online ya, karena menurut saya ini lebih mudah, karena dari rumah pun kita bisa mendapatkan hasil ya, tanpa perlu keluar panas-panasan, kita bisa mendapatkan penghasilan. Oke, itu sekilas tentang saya. Kemudian di sini akan saya bahas marketplace-nya ya. Ada banyak sekali sebenarnya. Cuma kita fokus di 2 marketplace saja ya, agar mempermudah kerjaan ya. Ya, ini kita nanti akan fokus di eBay dan Etsy. Sebelum ke sana, saya mungkin akan sedikit bahas tentang pembayaran ya, metode pembayaran yang bisa dipakai di luar negeri. Banyak sekali yang bisa dipakai, mulai dari wire transfer ya, mungkin pakai swipe transfer, pakai swipe code juga bisa, pakai debit card, credit card bisa ya, seperti ini. Bisanya yang menggunakan logo Visa atau Mastercard itu diterima oleh banyak merchant di luar negeri ya. Nah, yang paling gampang yaitu dengan bikin rekening Genius BTPN ya. Ini buatnya sangat gampang, tinggal nanti silahkan download aplikasinya dari Play Store, kemudian install, kemudian ikuti isi form, dan sampai registrasi, sampai verifikasi data itu semua bisa dilakukan secara online lewat HP ya, untuk bikin rekening Genius ini. Ini gunanya sangat banyak sekali nanti untuk transaksi kita di luar negeri. Nah, nanti silahkan download di Play Store ya, dari HP-nya masing-masing ya.
Oke, ini kita akan dapat kartu ya, baik kartu utama dan kartu tambahan. Kemudian yang kedua yaitu kita Western Union, mungkin ada juga yang masih pakai ya, ini metodenya tanpa rekening bank kalau Western Union. Jadi transfernya juga instan, dia lewat kantor pos ya, atau mungkin ada beberapa bank yang kerjasama dengan Western Union ini. Prosesnya sederhana, yaitu cukup pakai data diri ya, data diri. Jadi nanti untuk proses transfer, proses penarikan itu juga pakai KTP ya, seperti itu. Itu kalau Western Union. Lanjut. Nah, ini tentang Western Union. Jadi ini cukup mudah juga. Kuncinya kalau di Western Union, datanya harus benar-benar sesuai. Kalau beda sedikit saja itu nanti bisa jadi akan menimbulkan kesulitan saat mengambil uangnya. Jadi harus sama persis. Oke, ini yang akan kita fokuskan yaitu kita di PayPal. Nah, PayPal ini adalah rekening online ya yang sangat mudah sekali digunakan, sangat fleksibel ya. Ini PayPal ini kalau kita pakai di marketplace-nya eBay itu sangat membutuhkan karena satu-satunya alat pembayaran yang mereka terima ya sebagai penjual. Kalau sebagai pembeli mungkin masih bisa pakai debit card atau credit card ya. Ini PayPal, next ya. Ini fungsi PayPal ya, jadi dia sebagai pihak ketiga yang istilahnya menjadi jembatan antara pembeli dan penjual ya, PayPal ini. Jadi itu nanti untuk meminimalisir kalau terjadinya ada konflik antara penjual dan pembeli ya. PayPal ini nanti silakan bikin PayPal, bikin PayPal langsung dari HP juga bisa ya, dari alamatnya paypal.com ya. Kemudian nanti setelah bikin PayPal-nya itu diverifikasi. Verifikasi ini dengan apa? Dengan rekening Genius ya, rekeningnya Genius. Kemudian ada dua di sini verifikasinya. Ya. Jadi rekening kita hubungkan, kemudian verifikasi dengan kartu debitnya. Jadi ada dua hal yang harus kita verifikasi di sini, yaitu verifikasi akun atau verifikasi rekening untuk proses penarikan. Kalau kita nanti mau menarik dana dari PayPal, ya kita hubungkan dengan rekeningnya, rekening bank. Bisa dengan rekening Genius atau yang rekening yang lainnya. Untuk verifikasi kartu itu kita pakai debit card dari Genius. Ini sudah saya pakai berkali-kali dan masih bisa kita pakai untuk verifikasi tanpa masalah sampai saat ini. Oke, itu mungkin untuk PayPal-nya. Mungkin sambil lanjut ya, di sini status rekening itu ada 3 ya di sini ya. Jadi saat kita bikin itu nanti akunnya belum terverifikasi, kemudian kita lakukan verifikasi dengan nomor rekening dan juga dengan kartu debit. Kemudian setelah itu prosesnya adalah kita tingkatkan menjadi akun established seller ya. Itu untuk kalau kita transaksi di marketplace, nanti kita akan cukup terbantu dengan kalau sudah statusnya established seller ini. Proses penarikan dan transaksinya bisa instan ya kalau sudah seperti ini. Oke, lanjut mungkin. Nah, ini pengertian apa itu established seller, yaitu orang yang sudah dianggap mempunyai pengalaman ya. Ini untuk persyaratannya ya, persyaratannya ini ada minimal transaksi, ada pernah melakukan transaksi berapa kali seperti itu. Nah, terus untuk akunnya harus sudah berapa lama ya dia bikin akunnya. Itu seperti itu untuk persyaratannya. Nanti otomatis kalau itu terpenuhi akan jadi established seller untuk status akun PayPal-nya. Lanjut mungkin. Oke, ini ada triknya ya untuk bisa mempercepat itu seperti ini. Ini nanti yang penting bikin akun PayPal-nya dulu ya. Kalau
Kalau sudah jadi akun PayPal-nya baru kita ngarah ke sana. Oke, next ini kita langsung ke marketplace-nya. Marketplace-nya itu ada banyak sekali sebenarnya. Ada Amazon, eBay, Etsy. Ada banyak sekali, cuma kita fokus di eBay dan Etsy ya. Ini karena cukup user friendly dan mudah untuk bikin akunnya ya. Nah, untuk marketplace-nya ya, kapitalisasinya ya ini nilai transaksinya ya ini cukup besar sekali ya. Ini ada eBay nomor 1, kemudian ada Mercari. Mercari ini marketplace juga, cuma untuk seller Indonesia belum bisa bikin sampai saat ini. Yang bisa bikin yaitu selanjutnya yaitu Etsy itu. Nah, itu bisa dicoba. Itu 2 yang terbesar yang saya ambilkan. Sebenarnya Amazon itu juga perusahaannya gede, cuma kalau di sini ternyata itu masih kalah dengan eBay. Ya. Kapitalisasi marketnya. Itu lanjut. Oke, ya kenapa sih kita harus coba di marketplace luar? Karena gini, selama ini kita tahu kalau di lokal ya, kalau di Tokopedia, di Shopee, itu mainnya harga sudah hancur-hancuran. Itu. Makanya saya nggak pernah mau main di market lokal ya. Kita cari untung 1.000, 2.000 itu udah sangat susah sekali ya, ngoyo. Karena saingannya kalau di lokal itu bisa jadi produsennya atau distributornya itu mereka juga jualan ya di situ. Jualan di marketplace-nya ya, di Shopee mereka jualan. Akhirnya apa? Harganya jatuh-jatuhan ya, hancur-hancuran, mana yang paling murah gitu. Intinya di situ. Makanya saya coba hijrah market di sini. Saya coba di luar negeri. Kenapa? Karena marginnya itu besar ya. Kita bisa jual barang kalau di sini cuma 10.000, di sana bisa dijual 100.000. Dan itu tetap laku. Nah, itu karena produk Indonesia masih jarang ya yang jual di sana, dan ternyata mereka suka dengan produk-produk di sini. Produk apapun ya, baik itu produk handmade ya, handmade sampai produk pabrikan itu mereka suka ya. Seperti itu. Jadi marginnya lumayan besar, minim pesaing ya. Konsumennya juga lebih luas. Itu alasan saya kenapa kita coba hijrah market ke luar negeri ya. Saya sudah mulai dari tahun 2008 ya. 2008 saya sudah mulai menggunakan eBay ya. Dulu belum ramai seperti sekarang ya. Sekarang lebih banyak sebenarnya penjual dari Indonesia itu yang sudah mulai jualan di sana. Oke, lanjut. Mungkin kendalanya ya yang kita alami ya, sama saya dulu juga alami waktu awal jualan di luar negeri ya. Ada kendala bahasa ya, mungkin di situ ada kesulitan waktu mendaftar atau kesulitan cara pembayaran ya, atau mungkin persyaratan yang kita juga kurang memahami. Nah, ini sebenarnya kendala-kendala yang sebenarnya sekarang ini sudah sangat bisa diminimalisir ya, karena sudah cari informasi lebih mudah, kita juga lebih banyak bisa menggunakan teknologi ya sekarang. Kalau dulu mungkin internet juga masih susah ya. Saya tahun 2007 itu mesti nyari warnet atau nyari yang menyediakan koneksi internet ya waktu itu. Beda sekarang ya, dimanapun kita bisa online ya. Jadi sudah tidak ada kendala untuk teknologi. Untuk kendala bahasa itu kita juga ada. Sekarang ada banyak sekali yang bisa kita pakai ya. Misalnya online ya, itu bisa pakai Google Translate ya. Google Translate itu bahasa apapun itu bisa kita terjemahkan di situ. Saya pernah melayani pembeli yang pakai bahasa Portugis pernah, bahasa Jerman pernah, bahasa Rusia juga pernah. Ya walaupun harus beberapa kali bolak-balik ke Google Translate, ya, tapi itu tidak jadi kendala dan barangnya tetap laku. Intinya kan di situ. Ya. Intinya barangnya kita tetap bisa kita jual
walaupun ada kesulitan kendala di bahasa. Jadi jangan khawatir untuk masalah bahasa. Kemudian masalah pendaftaran sekarang lebih mudah. Bahkan ini terakhir di Etsy ya, marketplace yang satunya ya, itu sekarang bisa transfer langsung ke lokal bank ya. Jadi langsung ke rekening, misalnya kita pakai rekening Genius itu bisa langsung nanti transaksi masuk ke rekening seperti itu untuk prosesnya. Jadi tidak perlu pakai PayPal untuk yang Etsy. Ini update baru ini ya, update baru ini tahun 2000 akhir 2020 2021 ini sudah bisa langsung connect dengan rekening bank ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, yang perlu disiapkan yang jelas adalah produk baik itu produk sendiri maupun produk dropship ya, dari punya orang ya, bisa punya tetangga, punya saudara, atau mungkin kita cari di toko sekitar kita, atau mungkin di Indomaret lah, coba seperti itu bisa ya. Jadi produknya tidak terbatas. Nanti kita contohkan, mungkin lihat produk apa sih yang dijual di eBay ya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh mikir cari produk yang aneh-aneh gitu, nggak. Tapi produk-produk sehari-hari itu sudah bisa kita jual. Itu yang pertama produk, kemudian kedua siapkan akun ya, siapkan akun di marketplace yang mau kita pakai. Sama kayak di lokal ya, kalau mau buka jualan Tokopedia ya bikin akun di Tokopedia seperti itu. Kemudian siapkan perangkat pendukungnya, bisa pakai HP atau laptop atau komputer ya, itu yang bisa mendukung proses kita jual beli nanti. Oke, next. Nah, ini eBay ya. Lanjut, Mas. Nah, lanjut. eBay itu produknya sangat variatif kalau di eBay. Jadi dari makanan sampai mobil itu kita bisa jual di sana ya. Paling luas kategori produknya, paling banyak kategori produknya. Semua bisa masuk, semua yang bisa kita pikirkan bisa masuk ke sana kalau saya bilang. Kenapa? Karena dari makanan sampai mobil itu ada yang jualan di eBay itu untuk eBay. Nanti silahkan apa produknya apapun bisa coba kita pasarkan di sana. Lanjut. Nah, oke, yang tidak boleh dilakukan di eBay itu adalah ini ya, barang-barang yang dilarang ya, konten-konten pornografi mungkin, kemudian barang-barang bajakan ya, ini sangat ketat sekali. Akunnya bisa langsung di nonaktifkan kalau ketahuan menjual barang-barang seperti ini ya. Jadi lebih baik kita jualan produk-produk UKM itu lebih enak. Oke, next, lanjut. Untuk nanti yang penting bikin akunnya dulu ya, nanti kita ada proses listing itu sama kayak pasang produknya itu di marketplace-nya, sama prosesnya ya. Kayak kita pasang katalog di Tokopedia atau di Bukalapak seperti itu. Lanjut. Listingnya itu ada dua di eBay, ada yang kita pakai big listing itu kita pajang terus ya produknya dengan berbagai varian. Kemudian ada juga yang dia sistemnya itu lelang ya. Kita misalnya cuma satu barang, satu produk itu kita lelang dengan kita tentukan harga di awal. Nanti kalau ternyata banyak yang minat itu nanti harganya akan naik ya, akan banyak yang nawar. Nawarnya lebih tinggi ya kalau lelang ya. Seperti itu. Untuk fake listing itu kita tidak ada batas waktunya ya, tidak ada batas waktunya, dan jumlah barangnya pun tidak dibatasi seperti itu. Oke, lanjut.
Oke ya, kalau untuk lelang ya itu ada batasnya, mungkin 1 hari, 3 hari, 7 hari ya, itu ada batasnya. Jadi yang jadi pembeli itu adalah orang yang terakhir kali dia melakukan penawaran ya, harga tertinggi itu nanti dia yang jadi pemenang lelang ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, satu hal yang mesti kita perhatikan yaitu manajemen order ya. Manajemen ordernya itu kita harus benar-benar pastikan bahwa barang itu siap ya, waktunya berapa lama kita kirim kira-kira gitu. Kemudian prosesnya itu perlu waktu packing berapa lama seperti itu. Nah, itu nanti perlu kita jelaskan lebih rinci saat kita listing di eBay. Oh ya, untuk harga produk itu bisa nanti diinkludkan dengan harga biaya pengiriman ya. Biaya pengiriman. Jadi orang luar itu lebih suka mereka satu harga ya. Jadi harga pengirimannya berapa kita totalkan, kita masukkan juga ke harga barang ya. Nanti setelah di listingnya itu kita kasih istilahnya free shipping ya, biaya pengirimannya gratis. Walaupun sebenarnya biaya pengiriman itu masuknya sudah di harga barang seperti itu. Mereka lebih suka seperti itu ya. Nah, oke, itu untuk eBay. Kemudian yang kedua yaitu kita kenalkan marketplace namanya Etsy ya. Etsy ini unik ya karena dia lebih condong ya ke barang-barang yang sifatnya seni ya. Barang-barang seni yang sifatnya seni, kemudian barang-barang homemade ya. Cocok sekali sebenarnya dengan produk UKM ya, karena UKM itu kan kebanyakan masih homemade ya. Homemade dan semi mesin mungkin ya sebagian. Itu cocok sekali dipasarkan di sini. Dan Etsy ini pembayarannya proses transfer ke rekening sekarang kan bisa ya. Jadi lebih mudah ya. Lanjut mungkin jadi nanti coba bikin akun Etsy dulu ya kalau mau coba ya. Kalau mau coba bikin akun Etsy dulu ya, terutama yang punya produk kerajinan, punya produk-produk seni seperti itu bisa nanti. Kemudian barang-barang yang homemade seperti itu bisa coba di listing di Etsy ya. Ini lebih disukai barang-barang yang unik seperti itu kalau di Etsy. Nah, ini. Oke ya, cara bikinnya ya sama ya. Siapkan saja email, kita registrasi ya, masukkan datanya ya. Kemudian ini PayPal ya, ini dulu ya. Sekarang bisa langsung pakai rekening Genius ya. Makanya tadi kalau sudah ini disiapkan dulu ya, mending rekening Genius ini. Karena ini nanti bisa langsung connect, bisa langsung ke rekening Genius. Ya. Ini jadi alamat email ya, yang penting alamat email sama rekening ya di sini. Sama data diri ya, bisa pakai KTP. Ya. Oke, lanjut. Nah, jadi marketplace luar ini mereka gratis ya, mereka untuk listing itu gratis. Mereka melakukan charge untuk pembayaran fee dan lain-lain itu di belakang ya saat barang terjual. Di sini ada nanti namanya listing fee ya, biaya listing itu ada.
Kalau di Haji itu kecil, cuma Rp250 itu ya per listingnya. Kemudian ada fee komisi ya, komisi pemasaran itu juga kecil, sekitar 3,5% ya itu. Nah itu sama PayPal fee. PayPal fee ini bisa kita hilangkan sekarang kalau di Haji karena bisa langsung ke rekening bank ya transfernya ya, nggak perlu pakai PayPal. Ini nanti coba saya sarankan untuk coba bikin yang Etsy dulu ya, lebih cepat ya karena kalau yang eBay itu prosesnya nanti agak lama ya karena akunnya juga nggak bisa langsung dipakai untuk jualan biasanya. Oke lanjut ya, ini langkah-langkahnya ya cukup sederhana ya, tinggal ikuti aja proses isi form pendaftarannya ya di websitenya ya etsy.com ya, itu di situ tinggal diikuti aja nanti sampai selesai ya. Oke lanjut. Kemudian untuk listingnya, untuk listing produk itu diusahakan diperbanyak gambarnya ya, diperbanyak gambarnya yang bagus ya, yang kualitasnya bagus. Kemudian deskripsinya juga dilengkapi ya. Kalau misalnya jual baju itu mungkin ukurannya itu yang lengkap ya, berapa ukuran lebarnya ya, ukuran size-nya berapa ya. Kemudian jenis kainnya, warnanya itu seperti itu. Karena biasanya kalau di luar itu mereka asalkan detail produknya itu sudah kita cantumkan lengkap, itu mereka tidak akan banyak tanya kayak di lokal ya. Jadi nggak perlu pakai WA atau perlu pakai SMS atau apalah ya. Itu mereka biasanya otomatis akan langsung beli, langsung bayar. Kita tinggal kirim barangnya. Bahkan untuk produk-produk digital ya, karena saya jual desain juga. Filenya itu bisa kita simpan di Etsy ya, bisa kita simpan di Etsy. Nanti kalau ada yang laku itu otomatis filenya akan dikirimkan oleh Etsy. Jadi kita tinggal menerima uangnya aja. Kita nggak melakukan apa-apa untuk produk-produk digital ya. Produk digital itu mungkin desain ya, desain untuk kaos misalnya, desain kaos gambar itu ya. Kalau sekarang kan lagi rame kan digital print ya, print on demand namanya itu untuk kaos atau untuk produk-produk yang lain sih. Oke itu dari Etsy ya, untuk retail ya, arahnya ke retail marketplace, jadi langsung ke konsumen. Oke ini sedikit kita bahas tentang marketplace juga, cuma ini adalah bisnis ya, antar bisnis, jadi bukan ke konsumen tapi antar perusahaan ya. Ini untuk jumlah besar, mungkin dari teman-teman di sini yang produksinya sudah skala besar ya, sudah bisa kirim kontaineran ya, seperti itu kita bisa memanfaatkan marketplace yang B2B marketplace ya. Ada banyak juga ya. Di sini akan saya coba sedikit sharing ya, 2 saja mungkin ya, namanya Go Forward Business, dan satunya mungkin sudah sering didengar ya, Alibaba ya, alibaba.com itu juga marketplace, ada marketplace-nya juga untuk B2B marketplace ya. Ini ya Go Forward Business ya, ini nanti kita daftar aja gratis ya, kalau mau silakan langsung buka webnya itu goforwardbusiness.com ya, silakan daftar gratis ya, di situ ada free member di situ, walaupun di situ juga ada premium member ya, kalau nggak salah untuk Go Forward Business itu sekarang kena cas $500 ya itu membershipnya. Nah kelebihannya apa kalau premium ya, premium itu mungkin dia bisa lebih banyak pilihan pembeli yang bisa kita kontak ya. Kemudian dapat fasilitas-fasilitas pembeli-pembeli yang memang sudah dia
ketahui datanya memang benar-benar valid ya, seperti itu. Kalau yang free ya kita cari-cari sendiri biasanya seperti itu. Memang di sini juga perlu saya kasih ini ya, kasih catatan ya. Kalau di B2B marketplace itu memang banyak juga kita langsung ketemu pembeli, tapi banyak juga maklar ya yang dia nyari barang di situ. Jadi bukan pembeli langsung kalau di B2B marketplace. Nah, sebenarnya cara yang efektif itu dengan scraping data yang mungkin tadi dijelaskan juga sama Mas Doni ya. Scraping data langsung dari pembeli langsung, kita bisa menemukan dengan tools ya, Google Maps Scraper namanya, itu yang tadi dijelaskan juga. Itu kita bisa temukan langsung pembeli. Kalau di marketplace ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama bisa ketemu pembeli langsung. Kedua itu mungkin kita ketemu dengan broker ya, atau trader yang dia cari barang untuk pembeli mereka. Seperti itu. Nah, ini yang satu ya, itu alibaba.com. Silahkan daftar juga, bisa di situ gratis. Walaupun premium membership-nya $3.000 untuk 1 tahun. Kalau yang premium ya, dengan kelebihan fasilitas yang mungkin lebih ya dibandingkan dengan member yang gratis. Ini untuk eksistensi ya, bisa coba-coba di. Nah, kalau dari marketplace seperti ini, itu prosesnya itu agak panjang ya jual belinya ya. Nggak langsung ketemu pembeli, mereka beli gitu, enggak. Tapi prosesnya ada negosiasi yang lumayan lama ya menurut saya. Bisa jadi sebulan itu baru selesai atau baru deal ya. Karena mereka biasanya kalau untuk pembeli mereka bisa memberikan surat permintaan ya, atau inquiry-nya kebutuhan mereka ya. Ini contoh inquiry ya. Barangnya ya kita tinggal balas ya. Kita punya penawaran seperti apa, kira-kira mereka cocok apa enggak, seperti itu. Nah, ini prosesnya bisa memakan waktu yang lumayan lama. Dari ini biasanya mereka juga masih ngecek barangnya ya. Ngecek barangnya ke produsen, ke produsennya ya. Bisa mereka turun langsung sendiri ke sini ya. Karena saya pernah ngalami juga beberapa kali teman saya yang produknya kerajinan ya di Semarang, itu pembeli dari Eropa, dari Cina itu sering ya datang untuk ngecek langsung produk yang mau dibeli ya. Seperti itu. Kalau nggak seperti itu mereka minta sampel ya, kirim sampel dulu ya, sampelnya seperti apa gitu. Baru setelah itu mereka lanjut lagi cocok apa enggak gitu. Seperti itu. Oke, nah seperti itu mungkin sekilas gambaran yang bisa saya berikan ya tentang marketplace. Silakan nanti coba-coba langsung untuk bikin akunnya ya. Nanti kita bisa diskusi lagi, mungkin kalau masih ada yang bingung ya, atau mungkin mau ditanyakan, silakan ya. Kita mungkin ada sesi diskusi ya di sini ya. Silakan untuk sementara paparan dari saya kira cukup. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Agung. Sampai belain buat berhenti dulu. Oke, baik. Mantap. Oke, sedikit tambahan. Ternyata kalau kita mengirim ke Singapura itu bisa pakai OVO kan, Mas? Bayarnya? Iya, bisa. Bisa, ya, pakai OVO masih bisa. Pakai OVO ya? Bisa. Jadi mudah banget buat teman-teman yang mau kirim ke luar negeri. Oke, saya sesi tanya jawab. Kayaknya Mbak Aulia Silakan itu buat teman-teman. barusan posting langsung ada yang nyamber dari Singapura ya. Selamat ya. Oh iya, lagi. Semoga closing, Mas. Semoga closing. Jaraknya cuma 20 menit posting. Alhamdulillah langsung ada yang ngechat. Ya, mantap. Mantap. Ya, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Iya, Mas?
Barangkali teman-teman yang rame-rame pengen bertanya, silakan. Bagaimana teman-teman yang ada di Malang dan semuanya? Masih semangat kan? Tinggal prakteknya gitu. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Monggo, sekarang sesinya adalah sesi tanya jawab. Pak Zaki, Mas Abid, teman-teman yang ada di Malang. Ada Bu Maryuni, raise hand. Silahkan Ibu. Silahkan kalau Silakan, ada yang Ibu. ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya ini tadi waktu pemaparan dari Pak Doni, hasilnya masih luas, jadi agak ketinggalan. Jadi ada nggak rekamannya ini, nanti bisa saya lihat lagi? Gitu. Oke. Bisa di Langsung mana? Mas Doni. Ya, nanti rekamannya kita upload nanti Ibu bisa kita share ya, nanti kita share ke Pak Zaki, nanti Ibu bisa share untuk di YouTube kita untuk ulangan acaranya ya. Bisa Ibu. Sharekan alamat YouTube-nya ya Pak. Makasih. Iya. Ibu nanti silakan cari di Klinik UMKM Ibu, channelnya namanya Klinik UMKM. Makasih Pak. Baik, mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Silakan, bebas. Gratis ya, ibu-ibu buat bertanya, nggak bayar. Kalau nanti butuh pendampingan yang privat dan sebagainya, nanti bisa langsung kontak juga tuh ke Mbak Aulia, gitu kan. Mbak Aulia di grupnya juga mendampingi privat, gitu kan. Nanti tinggal kontak aja Mbak Aulia, gitu kan. Mbak Aulia privat dan langsung closing. Bagaimana? Adakah pertanyaan yang mau ditanyakan, Pak Zaki? Ada minta kontaknya Mas Doni. Kontak ya. Oke, saya share di itu ya, saya share di grup, di chat. Mas Doni dan Mas Agung. Kakaknya diminta sama Mbak apa tadi? Mbak. Bagaimana? Apakah tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri sesinya. Mungkin mau coba pakai dulu kali. Kalau ya masih belum ada kendala ya. Mungkin seperti itu. Pak Pun dan sebagainya. Ya. Kalau untuk masalah yang pengiriman mungkin bisa sih langsung ditanyakan ini ya. Jadi gimana Mas? Kita tutup? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya closing statement aja ya. Artinya Bapak Ibu sudah kita ketemuan pagi ini ya. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat. Terus Bapak Ibu bisa langsung praktekkan. Jadi yang sudah punya produk
Ibu tinggal bagaimana cara menjual ke luar negerinya dengan cara yang tergampang sampai dengan ke transaksi pembayarannya, ya kan? Kalau sudah, tinggal kirimkan barangnya. Kalau untuk teman-teman yang di Malang, untuk pengiriman barangnya sudah kita siapkan. Untuk yang di lokasi chapter Malang itu bisa kontak ke Pak Zaki atau ke Mas Abid, ya. Jadi kalau ada pertanyaan lebih detail, semisal kita belum terjawab di sini, bisa tanya langsung ke beliaunya. Mereka juga bagian dari tim kita gitu kan, yang bisa membantu Anda untuk merealisasikan produk Anda bisa ke luar negeri. Itu dari saya, tetap semangat, go UMKM Indonesia, UMKM Indonesia harus naik kelas. Itu Mbak Lia. Mas Agung ada yang mau sampaikan? Ya, silakan Mas Agung. Ya mungkin intinya di sini saya ingin menyarankan ya untuk UKM itu jangan pernah ragu ya, untuk mencoba sesuatu yang baru ya, karena banyak sekali peluang di luar sana ya, yang mungkin selama ini nggak pernah kita bayangkan. Ya. Ini kita harus berani mencoba, harus berani mencoba, harus berani ekspor. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Agung dan Mas Doni. Closing statement dari saya, tadi banyak yang di chat juga bilang kalau ilmu ini sangat bermanfaat, lebih bermanfaat lagi kalau ilmunya dipraktekkan. Betul. Oke, Bapak Ibu. Ini 100.000. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga ini menjadi hal baru buat Bapak Ibu dan saran kami untuk segera mencoba, karena kalau sekali udah berhasil aja itu nanti udah ketagihan sendiri. Itu saja, saya Zuratul Aulia, mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Nomor Mbak Lia. Udah Bu, udah saya tulis di chat.